Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Lagi. Nah, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, semoga sehat selalu ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebelum itu, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, apakah dari kalian ada yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Oh ya, Indah, silahkan. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih, Anak Indah. Nah, jadi sebagai pengantar dari kegiatan kita pada hari ini, akan memberikan pengantar mengenai materi kali ini. Nah, jadi paradigma bimbingan dan konseling dewasa ini tuh lebih berorientasi pada pengenalan potensi, kebutuhan dan tugas perkembangan serta pemenuhan kebutuhan dan tugas-tugas perkembangan lainnya. Nah, jadi alih-alih memberikan pemenuhan perkembangan pencegahan terjadinya masalah merupakan fokus dari pelayanan. Nah, atas dasar pemikiran tersebut, maka pengenalan potensi individu itu merupakan kegiatan urgen pada awal layanan bantuan. Nah, bimbingan dan konseling saat ini tertuju pada bagaimana cara untuk mengenali kebutuhan peserta didik, orang tua, dan sekolah. Nah, sekian itulah pengantar dari kegiatan kita pada hari ini. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu atau permainan guna untuk agar kalian itu lebih fokus dan juga lebih bersemangat mengikuti bimbingan kali ini. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Oke, Ibu akan memberikan instruksi bagaimana cara melakukan permainan ini. Nah, jadi jika Ibu mengatakan hijau, kalian pegang hidung kalian. Nah, jika Ibu mengatakan merah, kalian pegang pipi kalian. Dan juga yang terakhir, apabila Ibu mengatakan putih, kalian pegang kepala kalian. Apakah kalian sudah paham? Baik, kita mulai ice breaking-nya. Putih. Hijau. Merah. Putih, merah, hijau. Bagus sekali. Kelihatannya kalian sudah fokus ya dan lebih bersemangat mengikuti kegiatan kali ini. Nah, jadi kita lanjutkan kegiatan kita hari ini. Jadi kegiatan atau bimbingan kita pada hari ini kita akan membahas mengenai respect terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi pertama-tama Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih tujuan diadakannya kegiatan kali ini. Nah, yang pertama, peserta didik atau konselor itu dapat mengetahui apa sih pengertian dari respect. Dan yang kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami tentang bagaimana cara atau respect terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat menerapkan sikap respect terhadap diri sendiri maupun orang lain. Apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Bagus.
Nah, mengenai kontrak waktu, kegiatan kali ini bisa berlangsung sekitar 10 atau 15 menit saja. Nah, jadi Ibu berharap untuk mencapai tujuan-tujuan yang Ibu sampaikan tadi, kalian itu harus berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kali ini. Nah, bagaimana? Apakah kalian setuju dan sudah siap mengikuti kegiatan kali ini? Aku setuju. Terus, nah jadi materi kali ini yaitu tentang respect. Sebelum itu, Ibu mau bertanya kepada kalian, apa sih yang kalian ketahui tentang respect, atau bisa menceritakan pengalaman apa saja yang terkait dengan respect. Nah, apakah dari kalian ada yang bisa mengemukakan pengertian dari respect? Saya, Bu. Saya juga, Bu. Iya. Saya persilahkan Itra terlebih dahulu. Jadi, respect adalah perilaku baik yang harus ditanamkan sejak dini dalam pembentukan karakter. Begitu, Bu. Oh iya, bagus. Selanjutnya Indah. Ya, Bu, jadi menurut saya itu respect memiliki banyak arti. Yang pertama itu, respect itu seperti menghargai orang, menghormati seseorang, dan semakin toleransi terhadap sesamanya. Seperti itu, Bu. Bagus. Nah, jadi Ibu mau menambahkannya mengenai respect. Nah, respect itu adalah rasa hormat, bukan sekedar hormat saja, tetapi juga hormat yang disertai dengan rasa kekaguman. Nah, bisa dibilang adalah tingkat lanjutan dari rasa simpati. Nah, respect itu bukan sekedar tertarik dan kagum karena hal-hal yang dilihat secara sekilas saja, tapi rasa respect itu terhadap orang tertentu itu baru muncul setelah seseorang itu mengetahui pribadi atau perbuatan si orang yang direspek dengan lebih dalam lagi. Ya, selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan inti kita. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah PPT mengenai materi tentang respect terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang pertama itu mengenai pengertian, apa sih pengertian dari respect. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, respect itu adalah rasa hormat. Nah, yang seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, nah misalnya setelah berkenalan dengan seorang teman, kemudian dengan dalam tempo waktu tertentu menyadari bahwa dia ahli dalam suatu bidang. Nah, bisa jadi timbul rasa respect atau respect terhadap teman itu. Nah, respect itu tidak sama dengan rasa takut. Nah, rasa hormat dan menghargai adalah kasih sayang dan kesadaran bahwa diri adalah bagian dari sebuah masyarakat. Nah, dalam hal ini, masyarakat adalah sekolah. Nah, jadi kesimpulannya adalah respect terhadap diri sendiri adalah rasa hormat atau kagum terhadap kemampuan yang ada pada diri kita. Sedangkan respect terhadap orang lain adalah rasa hormat atau menghormati serta mengagumi kepribadian orang lain. Nah, selanjutnya ada bagaimana cara agar respect terhadap diri sendiri. Sebelum itu, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian mengetahui bagaimana sih agar menghargai diri sendiri? Nah, apakah kalian ada yang bisa? Saya, Bu.
Oh iya, saya persilahkan Nakinda. Yang pertama Bu itu berbicara hal positif pada diri sendiri. Yang kedua itu menjauhi diri dari lingkungan yang toksik. Yang ketiga itu melakukan self care. Itu saja Bu. Oh iya, terima kasih. Nah, selain itu, ada pun cara yang dapat kita lakukan untuk menghargai diri kita sendiri atau respect terhadap diri kita sendiri, yaitu yang pertama, menerima diri kita apa adanya. Yang kedua, menghindari perilaku yang merusak diri. Yang ketiga, ada memupuk rasa malu. Selanjutnya ada menjaga nama baik. Kenali diri kalian sendiri. Menghargai diri sebagai ciptaan Tuhan. Selanjutnya, atasi kelemahan diri kalian, serta yang terakhir adalah kembangkan diri kalian. Nah, selanjutnya ada pun cara untuk bagaimana sih meraih respect terhadap orang lain. Nah, yang pertama itu ada jangan orang menghina atau mengolok-olokkan mereka. Yang kedua, mendengarkan orang lain ketika mereka sedang berbicara. Yang ketiga, ada nilai pendapat orang lain. Yang selanjutnya, pertimbangkan kesukaan dan ketidaksukaan orang lain. Nah, selanjutnya, jangan mengejek atau menggoda orang lain. Jangan bicara tentang orang-orang di belakang mereka. Jangan menekan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan atau mereka tidak sukai. Dan yang terakhir adalah cobalah untuk belajar sesuatu dari orang lain. Nah, selanjutnya ada prinsip bagaimana cara untuk membina hubungan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang pertama adalah pahami karakter diri dan orang lain. Yang kedua, ciptakan spiral kehidupan positif. Yang ketiga, fokus pada kekuatan maupun kelemahan. Selanjutnya, kembangkan komunikasi empatik, pujian yang tulus dan teguran yang tepat. Selanjutnya ada kehidupan seperti gema, dan yang terakhir ada mulai dengan apa yang dipikirkan. Nah, materi yang terakhir adalah apa sih manfaat respect terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, apakah dari kalian ada yang tahu apa sih manfaat dari respect itu sendiri? Siapa? Yang pertama, Ya, lebih normal. Yang kedua, lebih dihormati sama orang lain. Yang ketiga, hidup lebih produktif. Yang keempat, hidup lebih tentram karena kurangnya konflik. Terus yang terakhir itu membentuk reputasi diri yang lebih baik. Oh iya, bagus Nat Girmala. Nah, jadi manfaat dari respect terhadap diri sendiri itu maupun orang lain adalah yaitu memiliki rasa hormat atau respect pada diri sendiri akan membimbing moral kita dan membantu dalam memahami diri kita sehingga mengetahui kelemahan serta kelebihan diri sendiri serta potensi dan kemampuan yang ada pada diri kita. Nah, jadi memiliki rasa hormat itu atau respect terhadap orang lain akan menjaga kita dari sikap sopan santun kita dalam menjalin hubungan atau interaksi dengan orang lain sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian hidup dalam bersosialisasi. Nah, jadi hanya itu materi yang sempat Ibu bawakan pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sesi tanya jawab. Nah, apabila dari anak-anakku sekalian ini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang Ibu bawakan tadi, saya persilahkan.
Apakah ada? Saya, Bu. Siapa? Oh iya, Nagitra. Silahkan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana tips atau cara agar tetap respect pada seseorang meski kita tidak menyukai orang tersebut? Seperti itu. Nah baik, pertanyaan dari Itra, bagaimana sih tips atau cara agar kita bisa lebih respect terhadap orang lain, tetapi orang tersebut itu kita tidak sukai. Nah, jadi yang pertama adalah terima kenyataan atau terima kenyataan kalau tidak ada manusia yang sempurna. Nah, tidak bisa dipungkiri setiap orang itu mempunyai sisi negatif maupun positifnya. Nah, jadi ada kelebihan dan juga ada kekurangan yang ada pada diri seseorang. Nah, boleh jadi kamu yang membenci seseorang itu karena perilakunya yang buruk kepadamu. Tapi bisa jadi atau orang-orang terdekatnya. Nah, yang kedua ada membenci hanya akan membebani diri sendiri. Nah, semakin kamu lama memendam sebuah kebencian, semakin tak tenang hidupmu. Nah, jadi kamu akan dibikin capek sendiri dengan rasa bencimu itu terhadap orang lain. Hal ini tersulit bukanlah bagaimana cara kita untuk bersikap pada orang lain, tapi bagaimana cara kita untuk bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri. Saat kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, nantinya akan lebih mudah untuk menata sikap kita di depan orang lain. Nah, yang terakhir adalah buat dirimu tuh terlihat lebih baik darinya. Nah, kita tak bisa hidup seorang diri di dunia ini. Ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Nah, tapi kita selalu bisa berusaha untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri untuk melakukan yang terbaik di hidup kita. Nah, jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita bersikap selalu berpikir positif terhadap orang lain. Nah, jadi bagaimana Naitra? Apakah Naitra sudah paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan, Indah. Ya, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan, Bu, mengenai contoh dari respect itu sendiri. Oh iya, mengenai contoh dari respect itu sendiri. Nah, sikap respect ini kadang datang pada saat kita tak diduga. Nah, misalnya saat teman kita bercerita tentang hal yang menyedihkan, pastinya kita akan memberikan respon sedih, bukan sebaliknya. Nah, jika ada orang yang membutuhkan bantuan, pastinya kita akan sigap untuk membantu orang tersebut. Nah, begitu. Apakah anak Indah sudah paham? Paham, Bu. Bagus. Nah, bagus sekali pertanyaannya. Nah, jadi Ibu sekarang ingin mau dari salah satu dari kalian itu menyimpulkan apa sih materi dari yang Ibu bawakan pada hari ini. Nah, siapa? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Dari kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi pada hari ini, jadi respect itu bukan hanya sekedar hormat, tapi juga hormat yang disertai oleh kekaguman. Sedangkan untuk cara menghargai atau respect terhadap diri sendiri itu yang pertama adalah menerima diri apa adanya, menghindari perilaku yang buruk diri, dan lain-lain. Selanjutnya adalah cara untuk merasa respect terhadap orang lain. Salah satunya yaitu jangan menghina orang atau mengolok-olok mereka. Untuk prinsip membina hubungan terhadap diri sendiri maupun orang lain itu salah satunya juga yaitu cipta spiral kehidupan positif.
Dan yang terakhir adalah manfaat respek sendiri, yaitu Bu akan membina moral kita dan dapat memahami diri sendiri sehingga mengetahui kelemahan dan kekurangan diri sendiri serta potensi dan kemampuan yang ada dalam diri sendiri. Itu saja Bu yang dapat saya simpulkan. Oh iya, bagus sekali Nak Indah Wahyuni. Terima kasih atas kesimpulannya. Nah, jadi kalau begitu, apakah dari kalian sudah paham dengan materi tadi atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham Bu? Sudah tidak ada. Ya, kalau begitu, Ibu akan menutup kegiatan kita pada hari ini dan kita akan bertemu kembali minggu depan dengan jam yang sama. Tetapi Ibu akan menginformasikan dari salah satu dari kalian mengenai pertemuan kita selanjutnya. Nah, baik anak-anak, sebagai evaluasi hasil dari materi tadi, Ibu sebentar akan membagikan sebuah link yang melalui Google Form yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dari materi yang sempat Ibu bawakan tadi. Nah, guna untuk merefleksikan sejauh mana pengetahuan yang kalian miliki tentang materi tadi, dan Ibu berharap dari kalian itu bisa menerapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, apakah kalian sudah paham? Paham Bu. Oke anak-anak, sekian untuk hari ini. Semoga bimbingan kali ini dapat bermanfaat bagi diri kalian maupun bagi orang lain dan menambah pengetahuan serta wawasan dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, sekian dan terima kasih. Jaga kesehatannya di masa pandemi ini, tetap pakai masker saat bepergian dan juga selalu makan makanan yang sehat dan jangan lupa selalu berolahraga. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.